Yang kami muliakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, para kepala lembaga, Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Komisi 7, para duta besar dan kepala lembaga, organisasi internasional, para pegiat keanekaragaman hayati, baik dari swasta, CSO, perguruan tinggi, para kepala masyarakat adat, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama, marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam acara peluncuran strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati atau Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025-2045. Bapak Wakil Presiden, izinkanlah kami melaporkan bahwa proses perumusan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati atau Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025-2045 telah selesai disusun dan siap untuk diluncurkan oleh Bapak Wakil Presiden. Penyelesaian dokumen dapat terlaksana dengan berkat kolaborasi yang terjalin solid antara kementerian lembaga, khususnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku National Focal Point of Convention on Biological Diversity, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dukungan kolaborasi juga diterima dari pemerintah daerah, swasta, dan mitra pembangunan dalam penyusunan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan. Pihak-pihak yang membantu secara aktif antara lain adalah Pemerintah Republik Federasi Jerman dan GIZ, UNDP, Buruh Indonesia, Yayasan Konservasi Indonesia, serta pemangku kepentingan lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan merupakan dokumen strategis yang sangat penting sebagai arahan kebijakan dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dokumen keanekaragaman hayati pertama kali disusun pada tahun 1993 sebagai respon terhadap kebutuhan untuk melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Sejak pertama kali diperkenalkan, dokumen yang disusun adalah Biodiversity Action Plan for Indonesia, disingkat BAPI. Selanjutnya dokumen ini mengalami berbagai perkembangan yang signifikan hingga sekarang dikenal sebagai Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan. Dan untuk tahun 2025 hingga 2045 merupakan dokumen strategi dan rencana aksi keempat yang dikeluarkan Indonesia setelah meratifikasi UN Convention on Biological Diversity. Signifikansi dokumen ini menjadi penting karena Indonesia mengalami kepunahan biodiversity. Tercatat 950 spesies Indonesia masuk dalam 15.336 spesies Red List International Union Conservation of Nature yang terancam punah, 251 ikan, 222 mamalia, 125 terumbu karang, 169 jenis burung, dan 127 lainnya. Terdapat 3 tujuan utama dalam IBSFP 2025-2045.
Pertama adalah kelestarian ekosistem, spesies, dan genetik, pemanfaatan yang berkelanjutan dan didukung oleh kaidah pelaksanaan yang dapat mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati. Dalam dokumen ini juga terdapat ukuran yang jelas untuk menilai capaian setiap tujuan dan target. Dalam proses penyusunan IBSFP 2025-2045 telah dilakukan serangkaian workshop, seminar, pelatihan untuk menyelaraskan tujuan dan target dengan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework dan penyusunan dokumen pembaruan status keanekaragaman hayati nasional dan penyusunan buku Ecoregion di Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Penyusunan strategi pendanaan, kerangka pemantauan dan evaluasi, strategi komunikasi, serta pedoman indeks pengelolaan keanekaragaman hayati. Kedepan, dokumen ini dirancang dengan cakupan yang strategis untuk arahan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati menuju visi Indonesia Emas 2045 dan diselaraskan ke dalam RPJMN 2025-2045 dan rancangan RPJMN 2025-2029. Keterpaduan dengan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati juga imperatif kepada pemerintah provinsi. Sebagai bentuk komitmen kontribusi Indonesia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat global, dokumen ini akan disampaikan pada pertemuan Conference on Parties ke-16 Convention on Biological Diversity pada 21 Oktober hingga 1 November 2024 di Cali, Colombia. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan dan hadirin yang berbahagia. Menutup laporan kami, sekali lagi kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini. Wabil khusus kepada Bapak Wakil Presiden yang telah berkenan untuk memberikan arahan dan lebih lanjut meluncurkan dokumen ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste serta perwakilan negara sahabat, para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah, pemerintah provinsi, hadirin serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada acara hari ini. Hadirin yang saya hormati, keanekaragaman hayati sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Mulai dari kebutuhan makanan, energi, air, hingga seluruh sistem kehidupan di bumi bergantung pada kelestarian ekosistemnya. Meski berbagai upaya telah kita lakukan, krisis keanekaragaman hayati masih sangat sering terjadi, seperti peningkatan polusi yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, dampak krisis ini harus segera ditangani secara komprehensif dan progresif agar sumber pangan kita dan generasi mendatang tetap tersedia dan turut mengakselerasi pembangunan. Hadirin sekalian, dengan kekayaan alam dan laut yang melimpah, Indonesia merupakan negara dengan jumlah biodiversitas terbesar di dunia dengan 22 tipe ekosistem alami
yang tersebar pada 7 wilayah ekoregion dengan kekhasan masing-masing. Sebagai contoh, di Selat Lembe dekat kota Bitung terkenal sebagai surga fotografi laut karena biota renik yang khusus ada di lokasi tersebut. Indonesia juga diakui sebagai salah satu negara dengan jumlah spesies endemik burung, mamalia, dan reptil terbesar di dunia. Selama periode tahun 2017 hingga 2021, lebih dari 40 spesies baru telah ditemukan. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti total nilai produksi ikan tuna, cakalang, dan tongkol pada tahun 2023 mencapai 39 triliun rupiah. Seluruh keanekaragaman hayati ini menjadi masa depan Indonesia dan modal pembangunan berkelanjutan. Potensi besar ini harus dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan, seimbang, berkeadilan, sistematis, terukur, dan partisipatif. Dengan demikian, keanekaragaman hayati Indonesia tidak hanya dapat mendukung ketahanan pangan dan energi, tapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru. Hadirin yang saya hormati, sebagai bagian dari upaya global dalam menjaga kelestarian bumi dan lingkungan, Indonesia sangat berkomitmen menjalankan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati. Pada Desember 2022, Indonesia juga turut mengadopsi Kerangka Kerja Global Biodiversitas Kunming Montreal yang disepakati dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB ke-15. Langkah nyata atas komitmen yang kuat selanjutnya diejawantahkan dengan penyelarasan kerangka global tersebut dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati periode 2025-2045. Dokumen perencanaan ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang akan menjadikan pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai salah satu instrumen mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pesan untuk menjadi perhatian kita bersama dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Pertama, pastikan pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan dengan cara holistik, baik ekosistem daratan maupun perairan. Pengelolaan ini harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang inklusif, pemulihan dan perlindungan ekosistem spesies dan genetik, serta pengendalian risiko pencemaran lingkungan. Kedua, dorong pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan pengimplementasian standar-standar keberlanjutan
dan penggunaan inovasi dan teknologi. Ketiga, mobilisasi pendanaan bagi pengembangan keanekaragaman hayati yang memadai dan kolaboratif. Kembangkan skema-skema pembiayaan inovatif seperti penerbitan green dan blue bond, green sukuk, transfer fiskal berbasis ekologi, serta berbagai insentif bagi pihak swasta dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Keempat, tingkatkan sinergi dan kolaborasi multi-pihak. Dukungan pihak swasta, filantropi, dan dunia internasional sangat penting, tidak hanya dalam membantu pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia, namun juga menjaga pelestarian dan keseimbangan ekosistem global. Hadirin yang saya hormati, menutup sambutan ini saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan sangat baik dalam penyusunan dokumen IPSAP 2025-2045 ini, yang diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Melalui strategi dan rencana aksi ini, semua pihak agar turut berpartisipasi dalam menjaga keanekaragaman hayati dengan ikut memantau dan mengelola berbagai langkah-langkah pelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia 2025-2045 secara resmi saya luncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Dengan demikian, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan IPSAP 2025-2045 telah resmi diluncurkan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah.